Nyambung silaturahim, ukhuwah Islamiyah di masjid. Sekarang banyak orang janjian ketemu di mana? Di kafe. Ceritanya ngalor ngidul tak tentu arah. Tidak ada nilai iktikaf di dalamnya. Sedangkan kita dari awal sampai akhir kita keluar masjid ini pahala iktikaf dapat. Makanya kadang di depan masjid itu ditulis nawaitul iktikaf fi hadzal masjid. Di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Riau, begitu sampai naik tangga di atas nawaitul iktikaf fi hadzal masjid. Masjid Nabawi dulu waktu zaman ana haji umrah, di tiang sebelah kiri begitu masuk babus salam ada tulisan nawaitul iktikaf. Sekarang dihapus. Heran kenapa tiba-tiba dihapus, diganti kaligrafi lain. Karena orang mengatakan tidak boleh melafazkan niat iktikaf. Padahal kalau tidak dilafazkan hati kita berbolak-balik, habis main handphone, main medsos, kita tak tahu, lupa. Tulisan itu mengingatkan kita. Baik sekali, apa salahnya? Tapi saya yakin dan percaya andai tidak dituliskan pun kita sudah ingat. Yang saya sampaikan ini mengulang kaji, saling mengingatkan, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Berbicara ngobrol di mall, suara azan tidak masuk. Dulu kita di mall, di rumah sakit, azan masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang naik ke atas. Sekarang sudah tidak masuk karena mati lampu. Bukan karena toanya dicopot. Karena ada pemadaman bergilir sehingga mikrofon tidak hidup lagi. Tapi mikrofon Masjid Al-Huda ini, Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Begitu saya diberi tadi, dipersilahkan oleh Syekh Fikri Tariq, sikit aja saya ucapkan sawu sufu, langsung khawatir saya. Yang saya khawatirkan jangan-jangan yang berbisik di dalam pun bisa keluar, saking kan tajam. Itu tadi saya nggak terlalu banyak mengeluarkan, dikit aja suara. Yang herannya nggak kelihatan di mana dipasang. Oh ada. Nah, ini baik sekali karena amat sangat berpengaruh sound system ini. 80% menurut Pak JK, beliau bisikkan waktu ketemu. Ustaz Somad kalau ceramah sampaikan itu di masjid-masjid. Karena orang di masjid dengar suara imam, dengar suara khotib, dengar suara penceramah, tausiah, tidak jelas apa yang dia. Macam-macam model mikrofon itu, sound system itu. Ada yang modelnya jelas di telinga penceramah, nggak jelas di telinga jamaah. Jadi penceramahnya pede, jamaahnya bingung. Ada model sound system itu jelas di telinga jamaah, nggak jelas di telinga ustadznya. Ustadznya tegang urat lehernya, dia sangka suara itu tak sampai ke telinga jamaah. Ada yang lebih parah lagi, tidak sampai ke telinga jamaah, ustadz itu pun tak mendengar. Sama-sama bingung mereka. Tapi Masya Allah, tabarakallah. Jadi jamaah di seluruh Indonesia dimanapun berada yang mengikuti kajian subuh di Masjid Al-Huda ini, maka kalau kalian mau memperbaiki sound system mikrofon masjid, studi bandinglah ke Masjid Al-Huda. Saya sudah merasakannya. Anda? Bagus sekali. Karena tidak terlalu banyak kita mengeluarkan energi, suara kita jelas. Kadang jamaah ini tidak juga bisa disalahkan. Ketika khotib Jumat dia tidur. Seringkali jamaah disalahkan. Kenapa kalian tidur? Kata dia, memang suaranya seperti nyanyian pengantar tidur. Sayup-sayup masuk ke telinga. Setan pula disalahkan. Kata setan, aku nggak ada menggoda. Kata dia. Kadang kita kasihan juga sama setan. Nanti muncul namanya Komisi Perlindungan Setan. Saking sudah banyaknya. Manusia ini tidak memperbaiki kualitas dirinya, tidak memperbaiki kualitas masjidnya. Jadi alat, sarana, prasarana dipersiapkan sehingga orang ke masjid itu nyaman, semuanya nyaman.
letak posisi jam itu juga penting. Jam, sehingga saya tahu pas 5:55. Jadi ingat merek sesuatu. Ini terkadang dipasang jam di belakang. Ustadznya lupa bawa jam tangan. Ya sebentar-sebentar. Kalau ini kan jelas. Ini semua penting, letak. Bagaimana ini di belakang ada satir hijab jarak antara laki-laki dan perempuan. Kadang di beberapa masjid tak ada dipasang. Kalaupun ada, rendah di bawah. Kalau ini kan jelas. Sehingga makmum yang di belakang, sop yang paling bagus laki-laki di depan. Kenapa? Karena dia paling jauh dari perempuan. Bukan saya mengatakan yang di belakang tak bagus, bagus. Ini ustadz ini saya udah mau ke masjid, dia udah alhamdulillah. Ini dia bilang pula sop saya tak bagus. Karena kalau tidak dipasang satir hijab penutup ini, apalagi di sop paling belakang biasanya anak-anak muda, lain bunyi aminnya. Karena dia tengok ini di depan anak gadis. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata imam. Amin. Gitu. Tapi kalau gini kan tertutup, rapi, bersih. Adapun sedang tausiah dibuka karena jamaah ingin melihat ustadz. Jamaah yang laki-laki tidak bisa melihat perempuan. Jamaah perempuan pun tak bisa melihat jamaah laki-laki. Ustadz kan melihat sekali-sekali. Tapi jamaah juga kan pakai masker. Jadi tidak ada fitnah di dalam masjid. Ini semua aturan-aturan ini kita ikuti. Pakai tenda karena mungkin acara seremonial besar. Di Ramadan pun biasa begitu. Masjid, surau, langgar, musola di awal-awal Ramadan pakai tenda. Penyewaan tenda cuma sampai 3 hari. Pas ditanya pengurus, kok 3 hari? Biasanya begitu. Sama nanti di ujung-ujung mau Idul Fitri. Masjid ini mengajarkan kita dalam fikih cuman ada 2, masjid dan masjid jami'. Apa bedanya? Masjid ada Jumatnya, maka disebut masjid jami'. Masjid enggak ada Jumatnya, masjid. Masjid apa Ustaz? Ya masjid aja, enggak pakai aja, masjid. Inilah dia masjid. Nah banyak sekarang orang bingung. Ustaz, kalau dilanggar itu apa pakai usolli sunatan tahiyatal langgar? Itu masjid. Karena ada sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bisa iktikaf di dalamnya. Ini sudah mulai dekat Ramadan, persiapan. Nanti kami iktikaf di mana Pak Ustaz? Masjidnya jauh. Datang ke masjid kita iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid. Seminim-minim iktikaf menurut mazhab Syafi'i adalah lama dikit dari ruku'. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lama dikit sudah. Tidak disebut i'tikaf kalau tidak menyatukan antara siang dan malam, mesti ketemu siang dan malam. Mazhab Maliki. Alhamdulillah saya mazhab Syafi'i Pak Ustaz. Kenapa? Assalamualaikum, assalamualaikum, subhanallah, subhanallah, cabut. Sudah dapat pahala i'tikaf. Jadi tadi kita dari mulai jam 5, jam 4 lewat sekian, sampailah jam 5:59, ini semuanya pahala i'tikaf. I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi beriktikaf. Itu waktu afdalnya. Adapun waktu terbentang sepanjang tahun adalah waktu i'tikaf. Tidak limited, terbatas hanya pada Ramadan, di ujung Ramadan saja. Ini untuk menafikan pendapat orang yang mengatakan tidak ada i'tikaf di luar Ramadan. Maka masjid kita bisa sebagai tempat i'tikaf. Masuk ke dalam sholat sunat tahiyatul masjid, mendapatkan pahala keutamaan masjid. Masjid kok nggak ada Jumatnya? Kalau ada Jumatnya masjid jami'. Kecuali ditulis di depan masjid jami', tapi nggak ada Jumat. Nggak bisa. Kalau masjid
Tapi unik juga terkadang untuk meloloskan aturan. Jadi yang namanya surau itu memang tidak ada Jumat. Surau, musola, langgar, istilah tempat kita, itu memang tidak ada Jumat. Tapi saya pernah tausiah di Kuala Lumpur, surau. Tapi ada mimbarnya. Saya tanya, ada Jumat di sini? Ada. Kok surau? Ini namanya surau Jumat. Untuk mengatasi aturan. Kalau surau, aturan pemerintahnya begini. Jadi di beberapa tempat memang disebut dia musola, tapi masjid. Ini ada sholat Jumat? Ada Pak Ustadz. Tapi kok namanya musola? Dulu kami mau buat masjid. Pas mau izin nggak dikasih. Pak, boleh di sini buat masjid? Nggak boleh. Kalau musola, boleh. Ya udah, izinnya musola. Tapi dibuat sholat Jumat. Jangan terjebak pada nama. Di kampus juga ada dibuat laboratorium keagamaan. Tapi masjid. Kenapa ini dibuat robah namanya jadi laboratorium keagamaan? Karena kalau dibuat masjid, anggaran nggak turun Pak Ustaz. Jadi dibuat mata anggarannya laboratorium keagamaan. Ini namanya fiqhul hilah. Apa itu? Fikih bagaimana cara berkilah. Semua bisa diselesaikan. Kalau sudah masjid, sampai hari kiamat tidak akan ada yang berani merubah ini jadi apapun. Karena orang yang mempertahankan ini mati syahid jihad fisabilillah. Masjid sudah diatur dalam Undang-Undang Wakaf Republik Indonesia, bukan sembarangan. Aturan negara, kesepakatan sekelompok manusia bisa saja dilemahkan. Tapi kalau sudah menjadi undang-undang yang disahkan di parlemen tentang aturan wakaf masjid, tidak bisa dialihkan, tidak bisa dipugar, tidak bisa dirubah, tidak bisa diperjualbelikan. Ini semakin menguatkan kita supaya generasi ke depan anak-anak kita adalah generasi masjid. Dari maghrib ke isya 45 menit, waktu yang pendek. Handphone mati, gadget mati, laptop mati, off. Alhamdulillah Ustaz Somad, kami memang sudah begitu di daerah kami. Dari maghrib ke isya handphone mati, gadget mati, laptop mati, TV mati, komputer mati. Kenapa gitu Pak? Pemadaman bergilir. Mati karena kesepakatan kita. Mari kita lanjutkan lagi tradisi masa kecil kita, menghidupkan surau, langgar, musola, masjid dengan maghrib mengaji. Sediakan guru, belajar Iqra, yang sudah khatam Iqra Al-Quran, yang sudah khatam Al-Quran mulai kajian memahami surat-surat pendek tafsir juz amma, selesai khatam juz amma tafsir surat Yasin. Selesai itu masuk Al-Baqarah, dibaca per kata, apalagi di tempat kita, Masya Allah, nikmat yang dirasakan Bapak Ibu luar biasa. Ada Syekh Fikri Tariq, ada Dr. Rusli Hasbi. Tidak ada alasan Bapak Ibu tidak paham agama, itu tidak ada alasan. Masjid-masjid lain mungkin ada alasan. Ketika nanti mati menghadap Allah ditanya, kenapa kamu nggak paham tafsir Quran? Kenapa kamu nggak ngerti fikih? Kenapa kamu tidak paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah wujud qidam baqa? Di tempat kami nggak ada ustadz. Kalaupun ada ustadz guru pemain naturalisasi. Ini pemain intinya. Maka menjadi masyarakat sekitar Masjid Al-Huda ini adalah nikmat. Tapi kalau tidak datang kajian bisa jadi laknat. Resikonya luar biasa. Menjadi penduduk Makkah itu rahmat. Tapi kalau tidak ikut Rasul, jadi Abu Jahal, Abu Lahab, laknat, azabnya juga makin cepat. Nah, jadi kajian subuh ini semakin menguatkan hati masyarakat sekitar Masjid Al-Huda. Tapi bagi yang nggak kuat, mungkin siap-siap juga mengurus surat pindah. Karena dengan adanya masjid kita, ada para asatiz guru, kuatkan lagi keyakinan, apa yang mau ditanya-tanyakan, minta majelis khusus, hari khusus, untuk sekedar membuat tanya jawab. Anda bertanya,
syekh menjawab. Anda bertanya, doktor menjawab. Karena kadang banyak yang mau kita tanyakan, tapi begitu sudah duduk dekat syekh, hilang. Saya kenapa ya Ustadz? Kalau pas lagi di rumah banyak betul yang mau saya bahas. Begitu udah duduk hilang. Itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Ini udah kerja dia. Maka kita mensiasatinya dengan cara nulis. Tapi saya kan nggak mungkin bawa-bawa tulisan kertas pena Ustadz. Handphone kita itu menulis, tulis yang mau ditanyakan nanti kalau mau ketemu. Ini semua pelajaran bermakna supaya pertemuan di masjid tidak hampa. Apa yang kamu dapatkan di masjid? Silaturahim. Apa yang kamu dapatkan di masjid? Sholat berjamaah. Apa yang kamu dapatkan di masjid? Tanya jawab. Apa yang kamu dapatkan di masjid? Melihat gerak imam. Dari mulai bagaimana duduk tawarruk, bagaimana duduk tasyahud akhir iftirash, bagaimana letak tangan, bagaimana bunyi makharijul huruf. Nah, ini semua penting. Karena mohon maaf, mestinya yang maju ke depan aqrabuhum ila sunnah, yang paling mendekati sunnah Rasulullah SAW. Karena pakai celana panjang, tidak pakai imamah sorban, jenggot pun lupa dipasang. Syekh Fikri Thariq dari atas sampai bawah, atas imamah, i'tamma Rasulullah SAW, Rasul berimamah, Rasul pakai jubah, Rasul sebelum sholat bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli sholat. Terus kenapa Ustadz maju ke depan tadi? Beliau persilakan. Bolak-balik saya nolak, silakan. Daripada saya malu tolak-tolakan, takutnya direkam sama jamaah. Tiba-tiba keluar videonya. Nah, baguslah saya maju ke depan. Masya Allah, tabarakallah. Ini semua mendapatkan keberkahan buat kita semua. Adapun rukun-rukun masjid nih udah lengkap semuanya. Sunat-sunatnya dari mulai fardu-fardu wajibnya, sunat muakkadnya, sunatnya, sampai yang sifatnya perlengkapan semua udah. Buku-buku ada, jamaah yang mau iktikaf dia mau baca dari maghrib ke isya, buku rapi. Dari susunannya rapi kelihatan belum pernah dibuka. Ustadz Somad, itu kami memang rapi, walaupun udah dibuka dari maghrib ke isya disusun lagi. Ada disediakan mukena, itu bukan untuk jualan. Itu mukena bagi yang musafir mampir singgah atau mau cepat-cepat pulang kantor nggak sempat. Kadang di masjid itu banyak juga ibu-ibu mengeluh, Ustadz ada mukena tapi pas kami pakai dari awal sampai akhir kami tahan napas. Alhamdulillah, ada saja cara orang muslim ini ingin beramal soleh. Ada program namanya bersih-bersih masjid. Di Medan tuh ada program bersih-bersih masjid. Ada orang yang hatinya bersih, disediakannya mobil lengkap dengan pekerjaannya, lengkap dengan alat-alatnya. Kerjanya hanya membersihkan masjid-masjid gratis. Ada pula program laundry gratis untuk mukena masjid. Maka berlomba-lombalah jamaahnya membawa mukena dan ngaku punya masjid. Di setiap peluang mau beramal soleh, ada saja orang ingin mengambil kesempatan. Memang dunia ini isinya begitu. Ada orang yang baik, tapi ada tidak baiknya. Ada yang tak baik, tapi ada baiknya. Itulah manusia. Kalau dia baik terus, berarti dia malaikat. Kalau dia jahat terus, setan. Kawan saya ada jahat terus Pak Ustadz, setan. Tidak ada itu. Pasti ada baiknya, pasti ada tidak baiknya. Abdul Somad ada baiknya, tapi mungkin tidak baik di hadapan orang. Dan tugas kita untuk meluruskan, memperbaikinya itu di mana? Ketika kita bertemu di masjid, hatinya sedang lembut. Ini juga pelajaran buat kita bahwa man bana masjidan banallah mithlahu baitan fil jannah. Masjidnya mungkin biasa, tapi cerita di balik masjid itu luar biasa. Bagaimana perjuangan mereka supaya masjid itu bisa berdiri? Bagaimana memperjuangkan dari musola bisa menjadi masjid? Cerita itu mesti ditulis, mesti diceritakan supaya anak-anak kita di masa akan datang
Man makes story. Manusialah yang bisa membuat sejarah. Ada seorang nenek-nenek memegang erat sapu tangan yang sudah lusuh dan lapuk. Kata cucunya, ngapain nenek pegang sapu tangan ini? Ganti aja dengan yang baru, di mall banyak, bisa saya belikan. Kata neneknya, bukan masalah sapu tangannya, tapi ada kisah masa lalu yang kalau ku ceritakan air matamu meleleh sepanjang Bengawan Solo. Kenapa begitu? Ada cerita di balik itu semua. Dan setiap kita ini punya cerita. Bagaimana kronologis dia hijrah, bagaimana proses pendidikan, bagaimana dia belajar. Maka ini saya dengar-dengar cerita prosesnya panjang. Maka ini dituliskan. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Boleh untuk update status pagi ini. Saya sering nulis Pak Ustadz. Udah banyak tulisan saya Pak Ustadz. Nulis di mana? Di Instagram. Tulislah. Kalau kira-kira tulisan itu membangkitkan semangat untuk bangun masjid. Tulislah. Kalau kira-kira tulisan itu membangkitkan semangat untuk memperjuangkan musola menjadi masjid. Tulislah. Kalau kira-kira tulisan itu membangkitkan semangat untuk bersilaturahim. Tapi kalau tulisan itu hanya menjadi dosa jariah, berhentilah. Orangnya sudah taubat, tapi keran dosanya tetap mengalir. Kenapa bisa begitu? Karena tidak diiringi dengan taubat intelektual. Banyak orang taubat spiritual, liberal, sekuler, komunis, ateis, pemikirannya macam-macam, liar. Di hari tua ingat mati, sakit, stres, stroke, tidak mati-mati, taubat. Lalu kemudian setelah dia taubat, ternyata bukunya yang dulu mengajak orang buat dosa, meninggalkan agama, tidak diiringi dengan taubat intelektual, hanya sekedar taubat spiritual. Akhirnya ini kisah-kisah orang yang mendapatkan cahaya hidayah Allah. Dulu awalnya saya memperjuangkan diskotik, memperjuangkan tempat maksiat Pak Ustadz. Setelah saya taubat, saya memperjuangkan musola menjadi masjid. Saya memperjuangkan mesti ada tempat ibadah di klaster-klaster, di perumahan-perumahan yang perjuangannya tidak mudah. Sehingga nanti generasi kita ke depan, yang hari ini anak-anak SMP kelas 1, di tahun 2032, itu dia sudah selesai S1. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun. 10 tahun dia sudah selesai S1, dia akan berjuang, sehingga perjuangannya tidak hampa. Tidak hanya sekedar gaji, tidak hanya sekedar kedudukan di kantor, tapi dalam pikirannya, aku mesti membuat masjid. Kenapa? Karena dulu di lingkungan ayah saya pulang dari masjid bawa buku kecil, buku itu saya baca, ada nilai perjuangannya. Manusia ini kalau hidupnya tidak ada visi misi, rumah, kantor, kerja, sibuk, libur, jalan-jalan, rumah, kantor, mall, rumah, kantor, kafe, rumah, kantor. Apa beda kita dengan kucing anggora? Kerja, uang, libur, jalan, makan, jalan-jalan, libur, kerja, tidur, rumah. Kita berarti ikan koi. Hidup tidak punya misi. Misi saya hidup ini apa? Selama hidup ini berapa masjid saya buat? Selama hidup ini, Ustadz Somad doakan saya Pak Ustadz. Doanya apa Pak Haji? Supaya saya bisa bangun masjid 99. Saya ketemu dengan orang. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi Ustadz ketemu orang macam-macam. Ada manusia seperti itu. Manusia-manusia unik. Saya sudah ada tekad dalam hati mau saya tulis sebetulnya. Biografi manusia-manusia unik yang saya temukan. Ada satu lagi Pak Haji, dia doanya lain. Ya Allah, kalaupun kau matikan aku setelah 3 masjid ini siap. Dan dia terus bangun 3 masjid. Sampai sekarang nggak mati-mati. Sudah lebih 80. Jadi doanya gitu terus. Ya Allah, matikanlah aku setelah 3 masjid ini siap. Jadi rupanya mungkin malaikat mau cabut nyawa dia, kata Allah, tahan dulu 3 masjid belum siap. Berapa banyak orang yang didoakan untuk segera mati.
Karena mustarah minhu. Ada manusia ini jenisnya mustarah minhu. Kalau dia mati, orang tenang. Selama dia masih hidup, orang risau. Begitu dia mati, si anu udah mati. Alhamdulillah, kata orang. Jangan sampai kita masuk spesies manusia ini.